Salam sejahtera, saya Gembala dan Ciswat. Saat ini akan menanggapi istilah Kristen yang dikemukakan oleh Pak Yosua Teu yang menganggap bahwa dirinya adalah Kristen, sedangkan yang menganut paham Trinitarian, Trinitas, dianggap pengikut Trinitarian. Nah, mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Yosua Teu dalam videonya berikut ini. Jadi perantara antara Yehua dengan manusia itu Unitarian, Jehovah Witness, saksi Yehua, Pak Risuli. Nah, kalau Oneness beda, Pak. Pemahaman Bapak tentang konsep Tuhan ini bedanya dengan Oneness Pentakostalisme dengan Bapak bedanya di mana? Oke. Jadi gini, sebelum ke situ, Pak. Jadi setelah mereka tahu saya bukan Unitarianisme, saya bukan orang Unitarian, lalu mereka mulai cari-cari bagaimana membandrol Yosua Teu, melabelisasi saya dengan menurut mereka kejahatan teologis yang itu ciptaan mereka semua, Pak. Sabellianisme lah. Ketika saya bukan Sabellianisme. Lalu mereka mulai hilangkan saya dengan Sabellianisme tidak lagi. Sekarang mereka dapatkan, ada satu gerakan Pentakostalisme, Oneness Pentakostalisme. Yosua Teu di situ tuh Pentakostalisme, Oneness Pentakostalisme. Saya bilang saya bukan anggota Oneness Pentakostalisme gitu loh. Ya, saya ini murni pengikut Kristus. Saya Kristen, Pak. I'm only Christian. Kristen saja, enggak Katolik, enggak Pantekosta, enggak Protestan, enggak aliran-aliran denominasional macam. Saya Kristen, pengikut Kristus. Kan Kristen dari kata pengikut Kristus, Pak Lubis. Iya kan? Ya. Kalau mereka bilang, Yosua Teu itu kalau percaya hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Kristus Tuhan, dia bukan Kristen katanya. Kalau dia nggak mengakui Tritunggal, saya bilang justru kalian yang bukan Kristen, karena Trinitarian. Ya. Mestinya pengikutnya Trinitarianis, ya kan? Pengikut Trinitas ini ya Trinitarian gitu loh. Berarti bukan Kristen dong, Trinitarian. Ya kan? Nah, kalau saya Kristen karena saya pengikut Kristus, saya bilang saya ini pengikut Kristus sejati. Dari kata Kristus jadi Kristen, pengikut Kristus. Nah, sebenarnya saya ini sejatinya pengikut Kristus saja, Pak. Tidak pakai embel-embel di belakangnya. Nah, kepercayaan saya apa? Alkitab. Alkitab satu-satunya kebenaran yang menjadi dasar. Baik, dari percakapan Pak Yosua Teu dengan Pak Lubis, di sini sangat terlihat bahwa lebih banyak asumsi daripada melihat data, ya, karena menuduh penganut paham Trinitarian sebagai pengikut Trinitarian bukan Kristen adalah sebuah kesalahan dan satu pemikiran yang dibangun pada definisi yang salah tentang kata Kristen. Sayang sekali ya, Pak Lubis di situ sepertinya mengiyakan dan menerima apa yang dikemukakan oleh Pak Yosua Teu. Nah, kata Kristen sendiri muncul di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu ada 6 kali. Ya, itu bisa dilihat, saya sebutkan ayat-ayatnya. Ya, Kisah Para Rasul 11 ayat 26 ini pertama kali muncul. Kemudian Kisah Para Rasul 26 ayat 28, ya, itu waktu Raja Agripa, jawab Agripa, hampir saja kau yakinkan aku menjadi Kristen. Kemudian Roma 16 ayat 7, ya, di situ ada kata Kristen. Ya, kemudian 1 Korintus 9 ayat 5 dan 2 Korintus 12 ayat 2 dan 1 Petrus 4 ayat yang ke-16. Ya, jadi ada 6 kali kata Kristen disebutkan di dalam Alkitab. Ya, nah, lalu yang berikut apa definisi Kristen? Ya, apa definisi Kristen? Nah, di Kisah Rasul 11 ayat 26 dijelaskan bahwa mereka yang tinggal bersama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut
Kristen. Nah, disebut Kristen karena pada waktu itu untuk membedakan ya, pengikut Kristus dengan kelompok Yudaisme. Ya. Nah, pengikut Kristus, Kristen itu pengikut Kristus yang artinya percaya Yesus Kristus, yang percaya Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Kristus, Yesus sebagai yang diurapi. Nah, kelompok orang-orang Yudaisme tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, tidak mengakui Yesus sebagai Kristus. Nah, itu sebabnya pada waktu itu ya orang-orang yang mempercayai Yesus sebagai Mesias, mereka disebut sebagai Kristen. Ya, sebagai Kristen. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Yosua Tehu ya itu hanya sebuah klaim tanpa data, membela diri lah. Dia membela diri karena disudutkan sebagai orang yang dianggap bukan pengikut, bukan Kristen, sehingga dia membela diri. Nah, tetapi juga perlu kita jelaskan bahwa ketika salah membangun satu terminologi, maka itu akan menjadi hal yang dapat mempengaruhi seluruh struktur bangunan iman yang dibangun di atas dasar fondasi Alkitab. Ya, kita tahu bahwa mengenai konsep atau faham ya di dalam kekristenan itu ya terbagi-bagi. Ada ya kita lihat ada penganut Calvinisme, ya ada penganut Arminianisme, ya dan macam-macam. Nah, tetapi intinya disebut Kristen karena percaya Yesus sebagai Mesias, atau Yesus sebagai Kristus, atau Yesus sebagai yang diurapi. Nah, jadi kalau kelompok orang yang masih percaya Yesus sebagai yang diurapi, Yesus sebagai Mesias, maka kelompok tersebut tidak salah ya, dinyatakan sebagai Kristen. Ya, nah, mengenai faham yang bermunculan, nah itu nanti diteliti dengan fondasinya adalah Alkitab. Ya, dengan fondasinya adalah Alkitab. Itu jadi ini yang perlu dilihat, diperhatikan. Jadi Pak Yosua Tehu sendiri, saya harap melihat video ini dan tidak melakukan kesalahan atau melakukan ya bentuk penyerangan terhadap penganut paham Trinitarian dengan menuduh bahwa bukan Kristen. Itu salah. Jadi yang dimaksud dengan Kristen itu adalah pengikut Kristus yang percaya Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Kristus, dan Yesus yang diurapi. Nah, sebagai yang diurapi. Nah, ini jadi ini. Nah, yang berikut mengenai faham tentang perbedaan siapakah Yesus, tentu ini juga mempengaruhi iman. Ya, karena memang Alkitab sudah katakan bahwa ada Yesus yang lain, ada Injil yang lain, dan ada roh yang lain. Ya, di video ini saya hanya mengomentari mengenai kata Kristen. Nanti di video berikut saya akan memberikan komentar terhadap konsep iman Pak Yosua Tehu terhadap Yesus Kristus. Ya, jadi kita lihat di sini di 2 Korintus mengatakan hal itu. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dan 4. Nah, kalau saudara ada Alkitab di tangan, bisa lihat 2 Korintus 11 ya ayat 3 dan 4. Saudara bisa buka. Ya, 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4 dikatakan, "Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima." Jadi Yesus yang lain, nah ini coba diperhatikan Pak Yosua Tehu. Yesus yang lain artinya dia masih percaya ya Yesus sebagai pribadi yang diurapi, Yesus sebagai Mesias, namun pemahaman dia tentang Yesus sebagai Mesias ya itu berbeda. Nah, berbeda. Ya, ada yang di masa abad mula-mula ya ada kelompok yang percaya Yesus itu sebagai Mesias, tapi tidak datang dalam daging. Nah, ya hanya menggunakan tubuh maya.
yang kemudian diadopsi oleh keyakinan Muslim, ya, bahwa yang disalib di atas kayu salib itu bukan Yesus, tapi diserupai dengan wajah Yesus, orang yang disalib di atas kayu salib. Nah, ada juga yang berkata Yesus Mesias itu adalah manusia seutuhnya, ya, manusia seutuhnya, manusia yang derajatnya lebih tinggi dari manusia-manusia lain. Dia bukan Allah, tapi tetap percaya Yesus itu sebagai yang diurapi atau Mesias. Ya, ini Yesus yang lainnya, ini sudah dikatakan Alkitab. Ya, nah, dan ada juga yang mempercayai Yesus, ya, Yesus yang mempercayai Yesus Mesias, yang percaya Yesus Kristus, ya, sebagai pribadi yang diurapi adalah Tuhan dan Allah. Nah, tinggal dilihat dari apa yang dikatakan Alkitab. Saya sendiri percaya bahwa Yesus yang diurapi atau Yesus yang adalah Mesias, Yesus yang adalah Kristus, saya percaya bahwa dia adalah Allah dan Tuhan. Ya, Allah dan Tuhan. Ya, dia Allah, ya, dan Tuhan. Dia pencipta dan pemilik segala semesta ini. Pemilik segala sesuatu yang ada di dunia ini, di semesta ini bahkan seluruh. Ya, itu. Dia Allah dan dia Tuhan. Nah, itu seperti di dalam Yohanes 13 ayat 13 dan 14, ya, Yesus sendiri mengakui dirinya sebagai Tuhan. Mengakui dirinya sebagai Tuhan, dan dia di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-6, ya, Bapa meminta kepada para malaikat untuk menyembah Yesus, membuktikan bahwa Yesus adalah pencipta. Dan karena dia pencipta, dia Allah. Ya, dia pencipta, dia Allah. Nah, Yesus Allah, dia pencipta. Yesus Tuhan, dia pemilik segala sesuatu. Nah, ini jadi jelas, ya. Jadi ini terlepas dari nanti saya akan komentari mengenai konsep Allah yang dibangun oleh Pak Yoshua Teu. Nah, ini saya hanya meluruskan terminologi yang dipakai oleh Pak Yoshua Teu, dan kelihatannya Pak Lubis, ya, mengangguk-angguk, berarti setuju, padahal itu salah. Ya, jadi sekali lagi, yang disebut Kristen adalah kelompok orang yang percaya Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Kristus, atau Yesus sebagai pribadi yang diurapi. Terima kasih. Maranatha. Dasar iman saya bangun, Pak. Ya. Nah, Tuhan yang dikatakan